Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja agak melawan arus pikiran kita sehari-hari, yaitu soal hubungan antara rendah hati dan kehormatan. Kan biasa kita mikir, oh kalau mau dihormati ya harus kelihatan hebat, harus nunjukin kelebihan. Tapi materi yang kita bedah kali ini, wah justru kebalikannya. Nah, kita langsung lihat aja nih ayat intinya. Kalau dibaca sekilas, aneh nggak sih? Gimana ceritanya sombong yang tujuannya kan pamer biar tinggi, malah jadi bikin rendah? Sebaliknya, rendah hati kok malah dapat pujian, dapat kehormatan. Ini bener-bener menantang semua yang kita tahu soal cara dapatin respect. Dan inilah yang bikin penasaran kan? Rasanya tuh kayak paradoks. Kok bisa sih sesuatu yang sering kita anggap lemah, kayak rendah hati gitu, justru jadi kunci buat dapat kehormatan yang beneran awet? Yuk, kita coba kupas bareng-bareng. Biar paham, kita bakal lihat dua jalan yang beda banget. Kita mulai dari jalan yang pertama dulu ya. Jalan yang kelihatannya paling keren dan menjanjikan, yaitu jalan kesombongan. Dan kita bakal lihat kenapa jalan ini sebenarnya cuma jebakan. Tapi, penting nih buat kita bedain ya, sombong di sini itu bukan sekedar percaya diri yang sehat loh. Kalau pede kan bagus, kita tahu kemampuan kita. Tapi kalau sombong, nah ini beda. Ini udah jadi kebiasaan buat ngerasa lebih tinggi dari orang lain, suka ngeremehin, dan yang paling utama, haus banget sama pujian dan pengakuan. Jadi poin utamanya begini, walaupun tujuannya pengen dihormati, kesombongan itu malah jadi bumerang. Ujung-ujungnya, sikap kayak gini bakal ngehancurin respek yang dicari-cari itu, baik di mata sesama kita, dan yang lebih penting lagi, di mata Tuhan. Peringatan ini tuh lugas banget dan terkenal. Rasanya udah kayak hukum alam spiritual gitu ya. Kalau jalannya pakai keangkuhan, kejatuhan itu cuma soal waktu. Nggak bisa dihindari. Oke, setelah kita lihat jalan yang buntu tadi, sekarang kita pindah ke jalur alternatifnya. Kita bakal gali gimana kerendahan hati itu bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Bukan buat ngejar kehormatan, tapi justru menjaganya. Penting buat dicatat, rendah hati di sini bukan berarti merasa diri nggak berharga atau lemah ya. Justru kebalikannya, ini adalah sudut pandang yang kuat. Kesadaran penuh kalau semua yang kita punya, bakat kita, sukses kita, harta kita, itu bukan murni karena kita hebat, tapi anugerah dari sumber yang lebih tinggi. Lihat deh perbandingannya, kontras banget kan? Dua jalan ini benar-benar ngasih hasil yang 180 derajat berbeda. Yang satu, isinya ego, maunya di atas terus sambil meremehkan. Satunya lagi justru punya semangat buat menghargai, bahkan mau melayani orang lain. Beda banget. Dan ini dia kuncinya. Kehormatan yang sejati itu ternyata bukan sesuatu yang kita kejar-kejar. Itu cuma efek samping dari sikap rendah hati. Sikap ini nggak bikin kita rugi, malah sebaliknya jadi tameng yang menjaga kehormatan kita dan bikin orang lain respek secara tulus. Nah, sekarang kita lihat gimana hal ini jadi sebuah prinsip spiritual yang jauh lebih dalam, bukan cuma sekedar hubungan antar manusia. Poin selanjutnya ini penting banget. Jadi, ini semua tuh bukan cuma saran atau tips biar hidup jadi lebih baik ya. Ini disajikan sebagai sebuah hukum spiritual, sesuatu yang fundamental dan bisa dipegang, mirip kayak hukum gravitasi di dunia fisik. Nah, ayat ini benar-benar jadi intinya. Janjinya itu jelas banget. Waktu kita memilih buat rendah hati di hadapan Tuhan, kehormatan itu bukan lagi hasil usaha kita sendiri, bukan juga dari pujian orang lain, tapi langsung dari Tuhan yang bakal mengangkat kita. Ini membawa kita ke pemahaman baru. Jadi, ada dua jenis kehormatan. Ada yang dari pujian manusia, sifatnya sementara, bisa datang dan pergi. Terus ada kehormatan yang dianugerahkan Tuhan. Nah, yang ini jauh lebih berharga, lebih nyata, dan sifatnya abadi. Jadi, setelah kita lihat dua jalan yang bertolak belakang ini, mari kita simpulkan apa artinya semua ini buat kita. Kalau mau diringkas, ada 3 poin penting. Pertama, sombong itu cuma ilusi kekuatan yang ujungnya kehancuran. Kedua, rendah hati itu mungkin kelihatannya sepi, tapi ini jalan pasti menuju kehormatan sejati. Dan yang terpenting, orang yang rendah hati nggak perlu khawatir, karena kehormatan mereka itu dijaga oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Oke, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Sekarang kita udah lihat kan, apa akibat dari jalan kesombongan dan apa janji dari jalan kerendahan hati. Pertanyaannya sekarang balik ke kita semua, jalan mana yang mau kita pilih?